Eni dan Chung merupakan sepasang suami istri yang kebetulan bekerja di satu perusahaan yang sama. Di kantornya, mereka berdua bekerja di bagian pemasaran produk perusahaannya yang bergerak di bidang kosmetik. Keduanya adalah tenaga pemasaran yang sangat diandalkan oleh perusahaan, karena mereka berdua merupakan pekerja-pekerja keras yang membuat perusahaannya maju. Kehidupan rumah tangga mereka sejauh ini pun baik-baik saja dan selayaknya pasangan yang masih muda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Eni sangat manja terhadap suaminya dan sebaliknya Chung pun sangat sayang pada istrinya. Telepon berbunyi saat itu dan ternyata ibu mereka akan mengunjungi rumah mereka sebentar lagi, maka sibuklah mereka membereskan rumah agar enak dilihat sang ibu. Mereka memesan makanan dari luar untuk menjamu ibunya. Dan dengan berpura-pura, Eni berkata kalau masakan itu dimasaknya sendiri. Tapi si ibu tahu, sebenarnya mereka membelinya dari luar. Eni dan suaminya tersipu malu setelah itu. Setelah ibunya pulang, keduanya menghempaskan dirinya ke sofa dan sangat merasa kelelahan. Berbicara sebentar tentang ibunya yang baru saja pulang, Chung kaget melihat wajah Eni. Ternyata Eni sedang memakai masker muka yang diproduksi perusahaannya. Malamnya, Eni melakukan tes kehamilan secara mandiri dan ternyata dirinya positif hamil. Hal ini diberitahukan kepada suaminya dan Chung begitu gembira mendengarnya karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Mereka bergandengan tangan menuju ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana Eni meminta suaminya untuk melepaskan pegangan tangannya karena mereka harus membatasi diri di saat bekerja. Pada saat rapat presentasi bersama dengan kepala manajer mereka, Eni mual-mual dan berlari menuju ke kamar kecil. Kepala manajer yang melihat itu agak khawatir akan kesehatan Eni. Setelah manajer tahu bahwa Eni sedang hamil, maka dia melimpahkan sebagian besar pekerjaan kepada Chung. Setelah ini diberitahu oleh manajer, Eni sangat marah karena pekerjaannya diberikan kepada suaminya. Padahal maksud manajer itu baik demi kesehatan Eni sendiri. Di ruang kerjanya, manajer mengemukakan alasan-alasan dia melimpahkan sebagian pekerjaan itu kepada Chung
dan meminta Annie untuk bisa mengerti akan keputusannya, serta menganggap itu adalah hadiah yang diberikan manajer untuknya. Annie tetap berdebat tentang masalah ini dan dia merasa pekerjaan itu dapat dikerjakannya sendiri tanpa bantuan dari suaminya. Hatinya sangat tidak senang atas keputusan ini. Akhirnya mereka berdua bertengkar di ruang meeting. Chung berkata bahwa pertimbangannya adalah istrinya itu sedang mengandung, tapi ini membantah dan mengatakan bahwa yang hamil adalah dirinya. Dan dia tahu bagaimana caranya merawat dirinya sendiri. Sejak saat itu, hubungan keduanya menjadi renggang. Menjadi serba salah dalam menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak menyangka mengapa istrinya sendiri bisa seperti ini. Dia seperti orang asing di mata istrinya. Situasi tersebut juga dibawa sampai ke rumah mereka. Hampir setiap hari mereka terlibat pertengkaran. Sungguh-sungguh suaminya tidak berdaya lagi. Seakan-akan ada tembok besar yang memisahkan mereka saat ini, sepertinya susah untuk mencari jalan keluarnya. Di hari itu, sepulangnya Chung dari kantor, di rumahnya tidak didapatkan istrinya, dan istrinya meninggalkan sepucuk surat yang berbunyi, Chung, saya harus berpisah sejenak denganmu karena saya masih tidak bisa menerimanya, tapi mohon kamu bisa memakluminya, bisa mengenalmu dan menunjukkan diriku ini adalah waktu yang paling bahagia dalam hidupku. Biarkanlah saat aku menenangkan diri, supaya bisa menemukan kembali kebahagiaan ini. Dari istrimu, Annie. Chung sangat sedih setelah selesai membaca surat itu. Hari-harinya kini hampa. Kenyataan ini harus dia hadapi sendirian. Suatu hari, ibunya sudah ada di rumah saat Chung pulang dari kerjanya dan sedang mempersiapkan makanan untuk makan malam. Ibunya berkata, kenapa menantunya sangat aneh, pergi dari rumah pun tidak berkata sepatah kata pun. Chung berkata bahwa istrinya itu seringkali keras kepala, percuma saja membujuknya. Chung memperlihatkan masker wajah yang merupakan produk terbaru dari kantornya. Ibunya mengangguk melihatnya. Masker ini sangat ajaib. Ketika dicelupkan ke dalam air, dia akan meleleh dengan perlahan-lahan. Kemudian ibunya bertanya, bagaimana caranya Chung membujuk istrinya kembali. Chung berkata, dia sudah mencobanya berkali-kali, namun seakan tidak ada gunanya. Ibunya berkata, sebenarnya wanita itu sangat mirip dengan masker ini. Asal kamu lebih menjaganya dan lebih memperhatikannya, maka dia pasti akan meleleh. Awalnya Chung bilang dia tidak berdaya karena istrinya sangat keras kepala. Ibunya dengan suara tinggi berkata, tahukah kamu siapa yang mempersiapkan semua makanan ini? Semua adalah istrimu yang mempersiapkannya untukmu karena dia takut kamu tidak ada makanan. Lihatlah, orang lain sangat mengkhawatirkanmu. Lantas bisakah kamu memberikan perhatian lebih lagi kepadanya? Halo semuanya, saya mewakili perusahaan saya memberikan pengarahan tentang penjualan produk kepada kalian semua. Setelah kami menguji maskernya, efeknya sangat bagus, dapat merawat setiap pelanggan wanita, terutama wajah.
Jadi setting judul produk kita adalah jaga martabat istriku. Kita sering lupa menghargai martabat istri kita. Kita sudah terbiasa dengan kebaikannya. Misalnya, mengambil keputusan di rumah saya adalah istri lebih besar dari suami. Tapi kami sudah menyepakatinya sebelum menikah. Saya akan mengikuti semuanya. Sebenarnya, dia sangat menghormati saya. Kemampuannya lebih baik dari saya, latar belakangnya lebih baik dari saya. Dia sangat menghormati saya segalanya, dan di depan pimpinan, dia selalu menghormati harga diri saya, juga di depan ibu saya, dia juga sangat menghargai harga diri saya. Di depan teman-teman pun, dia menghargai saya. Rasanya saya sangat menjadi laki-laki yang sejati. Dia adalah wanita yang selalu menjaga harga diriku, dan banyak sekali tak terhitung jumlahnya. Saya memiliki istri yang baik, tidak bisakah saya lebih memperhatikan istri tercinta saya? Istriku, terima kasih. Selama ini sudah menjaga harga diriku. Bolehkah sekarang aku yang menjaga dirimu? Pada akhirnya, mereka kembali hidup rukun dan kandungannya semakin besar dan memberi mereka seorang anak perempuan yang cantik. Sekian cerita pada hari ini. Saya Kokoh Tan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.